Kalau baleni balik ya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah maujud illallah, itu tingkat kesalahannya paling tinggi karena artinya melahirkan mafhum berarti ada Tuhan cuma ada wajib disembah. Itu makna yang paling populer tapi tingkat kesalahannya. Dan karena yang melapatkan juga tidak tahu kalau itu salah, juga tidak punya mafhum yang demikian, jadi ini supaya anut, maka tidak jadi salah. Paham ya? Tidak jadi salah karena tidak tahu tapi tetap salah. Paham ya? Kan enggak, berarti kesannya kan ada Tuhan di luar Allah, cuma tidak harus disembah. Lah makna yang dianut oleh ahli hakikat itu la ilaha ora ono wujud iku maujud illallah kecuali Allah. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang serius, wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu sendiri. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu. Karena misalnya ini merenung secara lucu, secara santai mawon. Misalnya sampai delok bumi itu wujud, nyatanya saya berpijak di bumi. Lalu alasan dia wujud itu karena apa? Wujud itu artinya ada. Ada itu maknanya itu tidak bisa ditiadakan. Kalau bisa ditiadakan namanya itu imkanul adam. Jadi dalam teori ilmu kalam itu setiap wujud itu bena tarafayil wujud wa bena tarafayil adam. Setiap wujud yang di luar Allah itu tetap punya dua sisi. Sisinya dia sekarang itu wujud dengan arti ada, tapi dia tetap menyisakan sisi imkanul adam, bisa dilenyapkan. Kenapa? Bisa apa? Dilenyapkan. Al-adam yang sekarang asal tidak adam yang muhal, misalnya tidak mutanafiyan, mutadodben dan mutamasilan itu. Soalnya ngaji ilmu kalam riyen sing senam tak dulu. Biar tidak ada kesan kalau orang hakikat itu karena bodoh secara ilmu kalam, ilmu dialektik, ilmu mantek. Kalau baleni malih. Seperti bumi ini kan sekarang wujud. Tapi wujudnya bumi tidak berarti apa, karena dengan potensi bisa dilenyapkan, bisa apa? Berarti wujudnya dia tidak punya eksistensi hakikat karena bisa apa? Dilenyapkan. Nah, sekarang sesuatu yang sedang tidak ada, ya, yang sekarang sedang tidak ada, misalnya surga atau neraka, menurut pendapat yang mengatakan belum ada misalnya, juga tidak bisa dikatakan tidak ada secara hakikat, karena setiap saat bisa diwujudkan. Misalnya anak kita, cucu kita sekarang tidak ada, tapi di mata Allah ini tidak ada, karena bagi Allah tahu waktunya mau diadakan. Berarti al-adam yang sekarang sedang tidak ada, ya tidak dengan status adam yang hakiki, karena bisa diwujudkan. Yang wujud sekarang ada juga tidak dengan status wujud yang hakiki karena bisa dilenyap. Nah, yang tidak menerima itu semua hanya Allah. Makanya Allah disebut wajibul wujud. Yang wujudnya pasti ada terus. Mulanya Allah itu yang pertama dikenalkan oleh para nabi, para wali, nyifati Allah zat sing wajibul wujud. Yang wujudnya itu berstatus harus. Paham ya? Jadi bumi alam raya ini bisa dibayangkan tanpa bumi. Buktinya di Mars ada, di planet yang lain ada. Alam raya bisa dibayangkan tanpa tanaman, malaikat juga gak butuh tanaman. Global ini teori ilmu kalam ya, pakai otak, dan itu dikarang oleh Imam Sanusi di Ummul Barohim. Wujud yang sekarang kayak bumi, kayak langit, kayak gunung, kayak kita semua. Sekarang memang wujud. Di zamannya Mustafa itu tak pisau ya lorot ini, tak jiwit ya lorot, sebacok ya mati. Tapi wujud ini kan bisa dilenyapkan. Sehingga wujudnya dia tidak berstatus wajibin. Al-Adam yang sekarang itu juga tidak berstatus wajibul Adam, karena setiap saat bisa diwujudkan. Kayak anak cucu kita sekarang nggak ada, tapi setiap saat bisa diwujudkan. Nah, karena wujud kayak bumi itu tidak punya eksistensi mempertahankan kewujudannya, karena setiap saat bisa dilenyapkan. Toh yang nanti bisa menyelamatkan juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adam sekarang juga bisa diwujudkan. Toh Al-Adam sendiri tidak bisa wujud dengan dirinya sendiri. Cucu kita tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Hal yang sekarang belum ada juga tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Toh itu kalaupun nanti bisa wujud juga karena biijadillahi ta'ala, karena peran Allah. Larang ngurusin wujud saiki ora penting, sing Adam ora penting. Sing penting Allah. Toh akhirnya dimaknani la ilaha ora ana wujud hakikat wujud illallah kecuali itu sing diarani ilmu hakikat. Cuma ilmu hakikat begini ini mesti bener nih.
Terus mesti bener. Kowe mesti mlebu swarga nganggo sangu iki. Artinya neraka ora pantes. Wong sing ilmune pun ngeten iku ora pantes. Mergo ora neraka, nerakane ra sido wujud. Tapi ora iso mlebu rene dhewe ora wujud. Akhire wong sing makome ngene iki kira mau pangeran tok. Dadi nek ana wong ngaku wali kok ora swarga lan neraka iku wali swasta gitu. Tereliminasi cara piala dunia itu lengser. Jadi yo cara wali ketemu antar wali latihan itu jadi nama. Jadi cara tempun level-level ini pun anak buah, pun wali latihan, paham? Itu udah bener gitu, paham? Kalau dia tidak, ya karena sama-sama tadi wujudnya surga juga bisa dilenyapkan, wujudnya neraka bisa dilenyapkan. Kalau sampai tanya, tapi surga kan katanya abadi, jadi tinggal abadi itu. Apa karena unsur surga itu sendiri tidak? Yang mengabadikan juga Allah. Mulane kula sering ditakoni, Gus, swarga jare abadi. Kok ana ayat ning gone Quran khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu ila ma sa'a rabbuk. Neraka ge khalidina fiha ge ila ma sa'a rabbuk. Keabadian surga itu masih ada istisna, ada pengecualian kecuali kalau Tuhan berkehendak lain. Berarti kan orang masuk surga ada potensi dinerakakan lagi, orang yang di neraka berpotensi disurgakan. Jadi iya, aku kan di surga kapan-kapan kepen dilebokno neraka. Ben pengalaman. Aku nang di neraka kapan-kapan ben di surga ben ora rasa. Lha iki kula takok tenanan, aku jawab tenanan. Wong karuan ilama sa'arab kecuali pangeran ngersakno. Lah nek sing kira ngersakno kuwi keben, kok ngatur-ngatur lho. Wong sing duwe swarga neraka pangeran ngersakno. Tapi dari pangeran swarga itu selawase. Lah nek ngomong pangeran ngantul, lah nek ngomong pangeran ngantul. Intinya kuncinya di Tuhan. Inti ayat itu adalah kuncinya di Tuhan. Makanya ketika ada seorang mahasiswa tanya saya, Gus ini ada buku yang menulis menakar keabadian surga dan neraka. Karena surga neraka itu adalah materi, pasti bisa rusak. Kenapa surga bisa abadi? Ya saya jawab surga itu tidak abadi, neraka juga tidak abadi. Yang abadi adalah iradatullah. Bahwa Allah menghendaki surga itu abadi. Jadi keabadian surga itu dikawal oleh iradatullah supaya surga abadi. Nah surga itu tidak pernah abadi. Aku rasa cilik. Sekarang buku kandani mulai di surga neraka berabadi. Wong sing ora tau itu ainul yakin nah surga neraka tidak. Yang abadi adalah iradatullah, masyiatullah. Lah kebetulan masyiatullah titahnya Allah tentang surga divonis abadi. Jadi yang abadi itu iradatullah. Kalau surga itu materi bisa rusak. Nah, enggak dong, cerita wong selingkuh ning swarga ya rusak. Enggak jarene wong kiai ra cerita, ning swarga iku widodari perawan terus. Jadi berbagi kumpul ruhen diplol perawan meneh. Perawan. Wis diplol ora rusak. Nggih mboten. Iso diplol berarti rusak dibalen meneh. Iso diplol dirusak. Lah iya wong cerita perselingkuhan wae nunjukno ora rusak. Ngurukin yang kono dari mangan apalagi kena dikunyah, berarti itu rusak. Wana wali yang suarga mau tengok, boleh kancane ra ketemu, misalnya kayak pulang misalnya suarga, boleh itu kan agak ketemu. Biasanya takut wali deh, lalu kan yang di, kalau sing jawab, nih aku Gusten bisa mangan, iya mau di sini nih suarga pengen mangan enak. Jadi mengira nurutin nih suarga ini mau urusan mah. Sing kita wali tak kok. Jadi nang gak ada. Ora mulai dhisik aku pengen awar pangeran dadi aku ora tertarik, ora roh. Jadi mulane ana swarga sing kelas ma'rifatullah bukro tau wasila. Itu sing wa ila rabbiha napa nazira. Lah ana sing rukin barang swargane wis tau sing mandut wa dilim mandut wa ma'imat. Itu pornografi, porno aksi. Pancen Quran bakal swarga pancen pornografi tenan. Wa inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna napa? Aktsara uruban asrubara. Dia itu mutu-mutu nak maknani sementek-mentek. Ora ne. Wong iki anggar makome cek syariat mesti mesem. Mulane pornografi dilarang teman-teman ora iso. Kan kadang bener Gus Quran sendiri pornografi. Lah kadang nek bakat warga ngeri. Napa? Faja'alnahunna aktsara uruban napa? Sebuah kono. Lawang tuh seneng, terus trauma ambek bojo ning donya sing elek ini. Trauma bojo elek tapi gak fantasi terus berlebih. Lah bojone elek mau dirasakati.
masuk ke LSD. Cuma nanti suatu jadi paling ayu. Lah itu pas kowe paling ayu tak aku tidak dari. Bojoku diserang bojoku. Jadi pas dia jadi paling ayu, sing anak enggak matur nuwun. Bojoku kok liya bojoku diserang. Mulane dari bojoku nek ono itu buku kalah-kalah jadi jadi pas jadi paling ayu, sing lanang ora kenal. Itu udah istri saya yang dulu jaga makhluk baru. Mereka dicek elek kok saiki napa? Jadi walhasil tetap ramah ternuwun. Mohon doa terang. Lah orang yang tertanam la ilaha illallah secara hakikat itu disebut ilmu hajat. Tidak ada wujud yang hakikat kecuali Allah itu sendiri. Yaitu kalau balen malih. Yang dikatakan status wujud itu kan eksistensi wujud. Sementara eksistensi wujud pada selain Allah adalah imkanul adam, bisa dilenyapkan. Yang sekarang adam bisa diwujudkan. Itu yang disebut setiap barang mungkin di alam raya ini baina tarafayil wujud wa baina tarafayil adam. Ini ilmu kalam terang setiap wujud yang ada itu tetap potensi ada terus atau ditiadakan. Yang sedang nggak ada juga bisa ada terus atau nanti suatu saat ada. Misalnya cucu kita sekarang nggak ada, potensinya ada terus. Misalnya terus mati satu keluarga kan berarti tidak punya keturunan. Atau terus kawan kawin sebelum walang pirang-pirang anaknya gak ganggu terus nopo pirang. Berarti yang sekarang adam bisa adam terus. Misalnya anak turun kita kalau kita mati keluarga berarti adam terus karena tidak punya keturunan. Tapi bisa wujud. Anak terus kawan kawin terus dua anak diratutu. Nah, berarti eksistensi wujud itu bisa dilenyapkan. Eksistensi adam juga bisa dilenyapkan ketika menjadi wujud kan status adamnya apa? Hilang. Nah dengan status yang tidak permanen ini, kemudian ya tidak perlu kamu katakan wujud hakikat. Sampah kabeh, ora ono gunane. Ini mesti benar, ilmu ini pasti benar dan kita pasti masuk surga lewat ilmu ini. Asal ya begini saja, enggak luas, enggak kurang. Nah kemudian mafhum dari ini bisa ekstrim. Terus jadi wahdatil wujud. Akhirnya Siti Jenar memafhum nak ngono ora perlu salat. Kali cukup tinyel, wali songo goblok-goblok. Wah apa salat bareng. Mergo penak salat sing nunggu bukti kan sebato Lah bato penting ilang. Sing bukti apa? Mulai dari Siti Jenar, wali songo mewajibkan orang sholat itu bodoh. Karena badan ini seonggokan daging nanti dilenyapkan oleh Tuhan. Diganti oleh badan yang baru, kok seksine saono. Mereka kan bilang, mulai rasa sholat kok kehilangan apa? Wah, berhubung aliran itu cocok, rasuat, gemar ya, terutama ngejol. Terutama ngejol ini. Jadi aliran Kali Jogo, Siti Jenar paling akeh yang pedalaman putih. Rasa munafik kan? Paham? Karena itu mau ketika perdebatan Siti Jenar memang gitu. Kalau wujud hakikat itu Allah itu ya sudah. Kita tidak cukup punya seksi misalnya batuk kita sujud terus jadi seksi dengan baharian sujud. Sebenarnya batuk kita ini hilang. Daging kita juga nopo. Berarti sebenarnya ada seksi. Wah, akhirnya cara pandang terhadap bahwa wujud kita ini wujud yang adam, wujud yang tidak ada ekstrim. Sehingga wujud kita yang sekarang ya ora perlu sholat. Lah tapi Siti Jenar yang lupa, makanya itu kalau nanti cerita, ketika debat sampai Kali Jogo itu menang. Cuma ketika debat sama Sunan Kudus, menjadi tidak adil kan gini. Kalau wujud hakikat ini tidak penting, sehingga tidak penting sholat juga, karena nanti tidak ada artinya. Harusnya juga tidak penting rabi, tidak penting mangan, karena barang rono kok doyan sego. Barang rono kok boleh wedoan. Paham ya? Pokoknya ngono dari Siti Jenar. Harusnya kalau sama-sama tidak wujud, tidak butuh sholat, tidak butuh mangan. Jadi sama-sama kita adam, kita tidak ada kan tidak peran. Wong nggak peran dalam hal nggak sholat, tetap berperan boleh wedoan, boleh panganan, boleh proposal, boleh catatan, boleh itu wujud tinggi dari rawono orang proposal, dari rawono orang ngentedu. Makanya yang menjadi pertanyaan orang hakikat yang pakai mafhum. Misalnya Allah itu ya alam sirra wa akhfa. Mbok tutupi kaya apa Allah tetap pirsa. Mestinya Siti Jenar rasa kelambinan, dan kelambinan ya Allah tetap pirsa. Toh nyatanya orang-orang wahdatil wujud tidak punya nyali, tidak pakai baju.
Atau dia yakin pakai baju Allah tetap jadi izin barang sebenarnya. Nah, dua izin berarti nganggap orang lain wujud yang memandang dia. Dia juga merasa wujud dipandang orang lain. Nak ngono ilmu hakikat Siti Jenar wis ilmu hakikat sing mafhum. Makanya saya tadi dari gimana lain begini sudah benar, seperti saya tadi sudah benar. Tapi kalau sudah level mafhum orang bisa subjektif. Paham ya? Sudah pada level apa? Mafhum tadi. Terus nak jika wujud kita tidak penting, kenapa kita sholat? Paham ya? Itu mafhum sudah apa? Mafhum. Lah mafhum itu, pemahaman itu bisa subjektif. Meskipun orang syariat juga kebablasan, oleh percaya wujud ya kebablasan. Oleh sebagian Buswarto diruangi model lelok ping 1000, tahajud ping piro, ya nanti kebablasan. Nanti pangeran tidak dagangan, tidak apa? Dagangan. Seakan-akan kalau ngamalnya dia banyak terus masuk surga lewat nanti pangeran tahu kecewa syariat. Orang syariat mesti Buswarto ketemu pangeran ini cerita tentang kitab itu. Terus terus babel Buswarto. Dia ngerti kenapa? Pulau itu saurip-urip pulau ngamal terus, buatan ada maksiat, buatan ada selingkuh, buatan ada zina, buatan ada maksiat. Saurip-urip apa? Siang tahun dia ngamal itu, 80 tahun, ya sing Buswarto. 80 tahun, ngamal mau 80 tahun. Meriang. Ngamal 80 tahun, dia Buswarto selawase. Selawase lah, oh, sesakitan. Makanya wong syariat itu ngaji mbek kula, ben dibeneri. Umpama swarga krana ngamal maksimal wong ngamal 80 tahun. Nek umur 100 tahun ya 100. Iku ngalami bayi 8 tahun, ngalami puber nganti 20 tahun. Ayo, latihan mergawe bingung 10 tahun. Paling jenenge bar 3 tahun lho lagi mulai angap-angap. Wiridan lagi sadar kan ape. Wong kula sing kiai sadar lagi mulai mereka kan. Ya, kene keluarga dari pengiran, 80 tahun sesuai ngamal. Jadi ini Gusti Selawase selawase, iya itu selawase, namun Gusti Selawase krono aku, krono rahmatku, mungkin rahmatku selawase. Dia nawatin belum bisa kok rahmatnya pengiran. Dia tak bisa ini krono keyakinan ngono ketemu bun rokok sih. Gagani ngumbah keyakinan sing salah.